Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan diri kita kemudahan kenikmatan berupa kesehatan bisa hadir di majelis ini dan kemudahan kita bisa masuk ke Zoom ya, meskipun kajian kita adalah via online. Mudah-mudahan di antara diri kita tetap mendapatkan kebaikan serta eh, ilmu yang manfaat di antara diri kita semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, tabiin, tabi'in, mudah-mudahan sebaik kepada diri kita semuanya senantiasa berharap syafaat beliau kelak di yaumil hisab. Baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita melanjutkan tema yang sebelumnya terkait dengan hikmah-hikmah penawar jiwa dan pembuka jalan keluar. Ya, part yang kedua. Ya, kemarin part yang pertama Sabtu kemarin, dan insya Allah part yang kedua melanjutkan tema bahasan yang kemarin insya Allah. Baik, di antara diri kita semuanya mungkin terbiasa menyimak kajian ini, maka siapkanlah alat tulis, apakah di buku, di kertas, ataukah nanti di note, mau di HP, mau di tablet, silahkan disiapkan alat tulisnya. Karena di antara diri kita memang mungkin nanti ada yang membutuhkan pengikat di antara ilmu itu, maka ikatlah dengan tulisan di antara yang kita bisa tuliskan. Yang berikutnya bahwasanya setiap kajian ini memang nanti tidak ada rekaman yang dibagikan, ya, tidak ada rekaman yang dibagikan, maka disimak, diperhatikan dengan maksimal. Mudah-mudahan nanti Allah berikan karunia berupa kebaikan untuk kita semuanya. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan rekaman, khusus untuk yang membutuhkan saja silahkan dihubungi kepada admin ya. Silahkan dihubungi. Yang berikutnya, kita mengatakan bahwasanya untuk senantiasa menjaga dan menutup aurat, bahwasanya meskipun kajian kita ini online, maka biasakan untuk menutup auratnya. Mudah-mudahan di antara diri kita senantiasa berupaya untuk menjaga hal ini ya, karena ada beberapa kondisi di mana ada yang kebuka kameranya ternyata belum tertutup. Apakah disengaja atau tidak? Nah, ini kita juga tidak mengharapkan hal yang demikian terjadi ya. Yang berikutnya, buat teman-teman semuanya, jika aktivitas subuh ini, aktivitas KRM yang di pagi hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan jika teman-teman ada yang terbiasa aktivitas kebaikan di pagi hari, maka silahkan didukung aktivitas ini, disupport aktivitas ini. Ya, di antara aktivitas yang bisa kita support di antaranya adalah untuk aktivitas dakwah, untuk aktivitas KRM ya di pagi hari ini, dan aktivitas yang lainnya silahkan buat teman-teman semuanya disupport aktivitas KRM dengan menyalurkan infak dan donasinya via QRIS, via rekening KRM. Insya Allah nanti kita akan tampilkan ya rekening QRIS, rekening dan QRIS KRM insya Allah untuk aktivitas KRM di setiap saat yang kita agendakan di pagi hari ataupun di aktivitas-aktivitas lainnya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai acara ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah berjalan ya, jam 5:32. Kepada guru kita Ustaz Muhammad Nadif Falyani, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur hari ini, di hari Sabtu ini, semoga Allah senantiasa curahkan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk hadir di majelis ini. Semoga majelis ini
penuh kebaikan, penuh keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Semoga Allah jadikan kita senantiasa istiqamah mengikuti ittiba atas ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita memakai frame berpikir yang diajarkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah tentang qawaid Qur'aniyah, prinsip-prinsip pokok-pokok yang ada dalam Al-Quran yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Satu, pegangan sebagai pegangan atas semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, hal itu sebagai penawar, sebagai obat atas jiwa kita. Jika seseorang mengalami kerumitan dalam batinnya, dalam rohaninya, kemudian mengalami kerumitan dalam kehidupannya, maka dalam Al-Quran ada bayan, ada penjelas, ada petunjuk yang kalau kita jalankan, maka insya Allah kita akan menemukan penyejuk dalam jiwa kita. Tidak hanya penyejuk dalam jiwa kita, kita akan menemukan jalan keluar yang menakjubkan kalau kita menjalankan perintah-perintah dalam Al-Quran itu. Walaupun Syekh Dr. Umar ini menyebutkan sekitar 50 kaidah, tapi pada asalnya tidak hanya 50, tapi lebih dari itu. Nah, itu sebabnya di kajian yang kemarin dan mungkin di hari ini kita tambahkan yang belum disebutkan, yang tidak disebutkan oleh Dr. Umar. Kita nanti akan menambahkan masuk ke poin-poin yang beliau tuliskan di kajian-kajian berikutnya insya Allah. Tapi hari ini kita lanjutkan dulu prinsip pegangan bagi kita yang kedua, yang kemarin kita bahas, yaitu tentang bersyukur dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini prinsip hidup. Kita ulangi dulu tentang prinsip hidup. Sesuatu yang kita pegang yang akan menjadi sumber kekuatan kita kalau kita sedang lemah. Prinsip hidup ini seperti cahaya yang akan menuntun jalan kita ketika kita seperti tersesat. Kalau kita sedang salah arah, prinsip ini yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Kalau kita sedang mengalami kebuntuan jalan, maka prinsip inilah yang kita jadikan sebagai pegangan. Nah, tidak hanya itu, teman-teman sekalian, prinsip inilah yang akan kita tularkan terus-menerus. Kita sebagai orang tua, kita ajarkan kepada anak. Kita sebagai suami, kita ajarkan kepada istri. Nah, teman-teman sekalian, ada di antara kita yang perjalanan hidupnya itu mungkin seperti kisah yang kita angkat di pekan yang lalu. Ya, kita angkat di pekan yang lalu tentang seorang anak dan seorang ayah. Seorang ayah yang mengalami problem dalam hidupnya terkait dengan anaknya yang kecanduan game online. Persoalannya bukan game online-nya dulu. Mari kita tinggalkan itu. Tapi yang kita pikirkan hari ini adalah ternyata yang diajarkan dalam Al-Quran itu dia betul-betul menjadi petunjuk. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu menjadi jalan keluar. Kita ini sedang ruwet seperti ayah yang tadi sedang ngurusi anaknya, pikirannya ruwet. Batinnya resah, jalan keluar tidak ketemu. Satu, batinnya resah. Dua, jalan keluarnya tidak ketemu. Nah, bagaimana keluar dari masalah dan bagaimana menguatkan batin? Nah, disitulah Al-Quran ini kita butuhkan agar kita ketemu apa yang harus kita lakukan. Hanya saja Al-Quran ini bagi batin yang sedang sakit itu seperti pil yang pahit, seperti obat yang pahit. Tidak setiap orang mau menelannya, tidak setiap orang mau mengambilnya, karena memang rasanya tidak nyaman. Karena itu pula nanti akan tidak masuk akal kalau kita cerna. Tetapi begitulah yang disebutkan dalam Al-Quran nanti, beberapa bagian yang disebutkan oleh para ulama misalnya, itu pun terasa berat dalam batin kita. Karena kita sedang resah, kita sedang kalut batinnya, yang kedua karena masalah belum selesai. Nah, teman-teman sekalian, kabar gembiranya adalah kalau kita mengikuti Al-Quran itu, pasti akan ada jalan keluar. Yang kedua, pasti ada kabar gembira. Contoh misalnya, kalau misalnya dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita untuk meninggalkan khamar misalnya.
Maka kalau kita melanggar itu, pasti akan ada masalah dalam diri kita. Walaupun misalnya kita ini tinggal di pegunungan, tinggi, dingin luar biasa. Lalu kita minum minuman khamr itu tujuannya untuk menghangatkan badan misalnya. Di tahap awal, oke, mungkin ada manfaat seperti yang dirasakan. Tetapi cepat atau lambat, badan itu pasti akan error. Karena Al-Quran melarang kita meminum minuman keras. Jadi, cepat atau lambat, apa yang dilarang oleh Al-Quran lalu kita langgar, maka pasti akan menimbulkan problem dalam kehidupan kita. Sebaliknya, teman-teman sekalian, kalau kita ini mengalami masalah yang pelik dalam kehidupan kita, lalu kita mengambil Al-Quran sebagai jalan keluar, kita ikuti pelan-pelan petunjuknya, maka insya Allah nanti pelan-pelan pula kita akan menemukan jalan keluar itu. Al-Quran menggambarkan kepada kita tentang madu misalnya. Kita disuruh meminum madu untuk berobat. Apa pelajarannya? Kalau Al-Quran telah menyebutkan madu, berarti ada sesuatu yang besar di situ kalau kita ambil. Dan terbukti dalam kehidupan kita sekarang, begitu kita menggunakan madu untuk berobat, menakjubkan hasilnya. Dalam Al-Quran misalnya, Allah perintahkan kepada kita untuk salat malam. Begitu kita ambil salat malam ini, tahajud, rutin tiap hari, bukankah setelah itu kita menemukan hal-hal besar dalam kehidupan kita? Dalam Al-Quran misalnya, kita dilarang untuk melakukan judi. Seandainya judi ini kita langgar, kita lakukan terus judi, cepat atau lambat pasti akan muncul problem dalam kehidupan kita. Begitulah yang terjadi dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kalau dalam sunnah ya, Nabi mengajarkan kepada kita tentang bekal. Tentu itu bukan sebuah peristiwa kebetulan ketika Nabi menyuruh kita berbekal. Ternyata betul, ada hal yang menakjubkan di situ. Misalnya Nabi mencontohkan cara tidur. Nabi mencontohkan cara bersikap. Itu semua ada maslahatnya. Nah, inilah cara berpikir yang diajarkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah. Maksudnya adalah apa yang ada dalam Al-Quran yang digariskan, yang diucapkan, disebutkan kata-katanya dalam Al-Quran. Ada pengulangan sekian kali. Tentu di situ ada sesuatu yang besar. Yang kalau kita ambil, kita akan menemukan sesuatu yang besar pula. Yang kalau kita tinggalkan, kita akan kehilangan sesuatu yang besar pula. Nah, mari kita mulai pelan-pelan mengambil prinsip yang kedua. Ya, prinsip yang kedua yaitu berbuat ihsan dan bersyukur pada orang tua. Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita. Ajarkan dan pegang. Bersyukur dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Mari kita masuk ke surah Al-Isra ayat ke-23 dan ke-24. Ini salah satu surah yang kemarin kita bahas. Kemarin ada 10 ya, masih ingat ya. Silahkan dibuka catatannya atau mushafnya. Surah Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu atau ibu bapakmu. Nanti di ayat berikutnya ke-24 itu tentang doa kita kepada kedua orang tua. Ayat yang serupa dengan ini beberapa kali, setidaknya kemarin ada berapa? 10. Setidaknya 10 kali pengulangan tentang orang tua. Kalau tentang madu saja hanya sekali disebut di situ ada manfaat yang luar biasa, maka ini tentu akan jauh lebih besar manfaat yang Allah kabarkan kepada kita. Allah mengulang beberapa kali tentang berbuat ihsan, lalu bersyukur kepada orang tua. Berbuat ihsan dan bersyukur kepada orang tua diulang-ulang, tentu akhirnya ada ibrah, ada pelajaran, atau ada rahasia yang agung yang akan kita dapatkan. Ibnu Abbas, beliau menyebutkan ketika beliau ditanya tentang beberapa ayat dalam Al-Quran. Ini saya ambilkan dari kitabnya Imam Az-Zahabi di Al-Kabair. Ibnu Abbas menyampaikan ada 3 ayat yang tiga hal ini diturunkan bersamaan dengan penyertanya. Ada 3 ayat yang Allah turunkan beserta 3 penyertanya. Kalau 3 ini dilakukan, tidak akan diterima kecuali 3 penyertanya itu juga dilakukan. Jadi ada 3 amal, yang 3 amal itu tidak diterima kecuali 3 penyertanya juga dilakukan, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, surah An-Nisa ayat ke-59. Yaitu tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas,
Siapa yang mentaati Allah lalu dia tidak mentaati Rasulnya, maka tidak diterima taatnya itu. Jadi ini satu paket komplit dua ini. Taat pada Allah, maka dia wajib taat pada Rasulnya. Yang kedua, mendirikan salat, maka disertai dengan zakat. Kata beliau, barang siapa mengerjakan salat tapi dia tidak mau membayar zakat, maka salatnya tidak diterima. Nah, yang ketiga, Allah perintahkan kepada kita dalam surah Luqman ayat ke-14. Bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada kedua orang tua. Maknanya, kata beliau, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tetapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka tidak diterima rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada pelajaran luar biasa. Ya. Tidak diterima syukurnya kepada Allah, kecuali disertai dengan syukur kepada orang tua. Kok sampai begitu, Pak? Ya, karena Allah sertakan dua potongan penggalan kalimat ini bersamaan. Anishkurli wali walidaik. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat ke-14. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka wajib pula bersyukur kepada orang tua kita. Allah itu yang menyebabkan kita ada. Dari tidak ada menjadi ada. Orang tua kita yang menyebabkan dalam tanda kutip, menyebabkan kita ini hadir di muka bumi. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan rizki kepada kita semua. Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan begitu pula kita bersyukur kepada orang tua karena jasanya yang besar atas kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, kenapa dalam batin kita disuruh bersyukur pada orang tua dan bersyukur kepada Allah SWT? Baik, teman-teman sekalian, apa jadinya? Coba kita renungkan pelan-pelan. Apa jadinya kalau kita sebagai hamba tinggal di muka bumi ini, batin kita penuh dengan protes, penuh dengan kemarahan kepada Allah. Penuh dengan suudzon, penuh dengan benci atas takdir Allah. Dikasih rizki, tidak bisa bersyukur, bahkan suudzon. Dikasih ujian, tidak mau bersabar, tapi malah berburuk sangka kepada Allah. Kira-kira, apakah orang yang sedemikian ini bisa menjalani hidupnya dengan nyaman dan tenang? Kira-kira. Nyaris mustahil. Kita hidup di buminya Allah, kita makan dari rizkinya Allah, Allah yang ngasih semuanya atas kehidupan kita, Allah kasih kebaikan, dan sekali waktu Allah kasih ujian kepada kita. Tetapi sehari-hari isi pikiran kita itu negatif, suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Bahkan naudzubillah protes kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Kira-kira apakah kita menjalani hidup model begini bisa nyaman, bisa tenang? Tidak bisa. Pasti perasaan kita itu akan resah, pasti kita akan ketemu dengan gelisah. Tidak mungkin orang yang kufur nikmat batinnya bisa nyaman. Tidak mungkin ketika orang itu mendapatkan ujian lalu dia suudzon pada Allah lalu jiwanya menjadi tenang seketika. Tidak mungkin. Sebaliknya kalau orang itu mendapatkan ujian lalu batinnya ridho kepada Allah, ridho atas ujian itu, batinnya akan bisa lapang. Artinya apa? Jadi kalau kita ini hidupnya penuh dengan perasaan negatif kepada Allah, hidup itu rapuh, jiwa kita itu rapuh, kekuatan kita itu lemah. Kenapa? Karena kita tidak mampu bersyukur kepada Allah SWT. Di ayat yang lain misalnya Allah kabarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah, akan ditambah itu. Hidup kita itu progresnya akan naik. Kalau kita mensyukuri satu, akan ditambah. Syukur lagi ditambah, syukur lagi ditambah. Maknanya kalau kita ini bersikap positif, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, hidup kita itu akan jalannya itu positif. Kebaikannya bertambah, bahkan mungkin fadilah atau karunianya itu juga akan bertambah. Nah, itu bersyukur kepada Allah. Nah, persoalannya di ayat ke-14 surah Luqman ini, Allah gabungkan antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Logika yang kurang lebih sama. Kira-kira, apakah kita bisa merasakan batin yang lapang, nyaman, tenang hidupnya, kalau sehari-hari kita benci pada orang tua? Sehari-hari kita bermusuhan dengan orang tua. Sehari-hari kita bermusuhan, benci, pokoknya negatif terus dengan orang tua. Apakah sehari-hari kita bisa merasakan nyaman di dekat beliau? Tidak mungkin. Makanya rata-rata batin kita yang penuh dengan perasaan benci kepada orang tua itu akan menyebabkan hidup kita rapuh.
Sebagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah, hidup kita juga akan menjadi rapuh. Jiwa kita itu seperti tidak punya kekuatan. Karena kekuatan seorang mukmin itu justru ketika dia ridho atas ketentuan Allah, dia bersyukur pada Allah. Sama persis kepada orang tua. Kalau kita berbuat kufur pada orang tua, batin ini benci kepada orang tua, pelan-pelan itu betul-betul jiwa kita akan lemah. Kalau jiwa kita tidak lemah, rute kehidupan kita itu seperti ruwet, seperti jungkir balik. Sama persis seperti orang dikasih karunia sama Allah, tapi dia tidak bersyukur pada Allah. Apa yang dia temukan? Hidupnya itu muter-muter, jungkir balik, ketemu dengan keburukan. Bentar, ini baterai saya mau habis, saya tambahkan dulu. Baik, jadi bersyukur pada Allah itu manfaatnya untuk kita sendiri. Bersyukur pada orang tua pun akhirnya juga sama. Manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita. Garis bawahi poin ini sebagai kerangka berpikirnya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Berarti efek positifnya ke siapa? Ke kita. Berarti kalau saya bersyukur pada orang tua, efek positifnya ke siapa, Pak? Ke kita. Jadi bersyukur kepada Allah itu manfaatnya ke kita. Bersyukur pada orang tua, efeknya ke kita. Mari kita lihat pelan-pelan penjelasan dari siapa? Dari Imam Az-Zahabi. Beliau mengutip salah satu kalimat dari Ka'ab Al-Akhbar. Beliau berkata, Allah menyegerakan kematian orang yang durhaka kepada orang tuanya itu untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah menambah umur, maksudnya kebaikan. Orang-orang yang berbakti pada kedua orang tua itu untuk menambahkan kebaikan baginya. Jadi maksudnya begini, orang itu akan terus menemukan keburukan kalau dia bersikap negatif kepada orang tua. Sebagaimana kita mendapatkan keburukan yang banyak, kalau kita ini negatif kepada Allah SWT. Sebaliknya, kalau kita ini positif kepada Allah, kebaikannya itu akan banyak. Nah, begitu pula kalau orang tua kita ini berbuat baik kepada orang tua, umur itu akan berkah, umur itu akan seperti panjang, maksudnya kebaikannya itu akan banyak, nikmatnya itu akan banyak. Bagaimana jika orang tua zalim? Itu nanti dulu. Yang penting kita pakai prinsipnya dulu. Prinsip itu maksudnya begini, teman-teman sekalian. Ini prinsip awal. Prinsip awal itu maksudnya jangan diubah. Berarti bawalah hidup kita itu untuk memperjuangkannya, maksudnya begitu. Misalnya prinsip dalam Al-Quran nanti kita akan temukan seorang suami itu qawwam atas atas istrinya. Qawwam, pemimpin atas istrinya. Itu prinsip. Bagaimana kalau nanti yang bekerja adalah istrinya? Jangan dibalik dulu. Ini prinsip awal. Prinsip awal itu fitrah alaminya. Maksudnya kalau kita menikah, perjuangkanlah untuk posisinya begitu. Yang menjadi pengambil keputusan, yang memimpin, yang mendidik, yang mengarahkan, yang menafkahi itu sosok laki-laki. Maka perjuangkanlah ke arah sana. Salah satu prinsip yang lain misalnya, sholat itu wajib bagi kita. Maka perjuangkan untuk menyelesaikan sholat itu. Puasa itu wajib bagi kita. Zina itu haram bagi kita. Ini prinsip-prinsip hidup yang tugas kita adalah perjuangkan. Maksudnya demikian. Nah, rata-rata kita ini menjadi meletakkan prinsip-prinsip itu karena berbenturan dengan ego. Ya, prinsip itu tiba-tiba kita letakkan karena berbenturan dengan ego. Misalnya, Pak, riba itu haram. Iya, prinsip. Iya, prinsip. Kalau gitu, kalau bekerja nanti saya harus gimana? Cari yang tidak ada ribanya dulu. Kalau butuh duit misalnya mau pinjam, cari yang tidak riba dulu. Jangan dibenturkan dengan perasaan begini. Pak lagi butuh, Pak, saya tidak ada jalan keluar selain dengan riba. Itu artinya kita mengubah prinsip dan yang kita angkat adalah ego atau kepentingan. Kalau begitu cara berpikirnya, nanti prinsip-prinsip hidup kita itu akan kita ubah. Jadi yang dimaksud dengan qawaid Qur'aniyah yang diajarkan oleh Dr. Umar bin Abdullah ini maksudnya adalah pegang dan dahulukan prinsip itu sebagai pegangan dalam hidup. Pegang dulu itu. Pak, saya ketemu dengan orang tua cerewet banget.
Tunggu dulu, pegang dulu prinsipnya. Prinsipnya apa? Bersyukur dan berbuat baik kepada orang tua. Pegang itu dulu. Nanti pelan-pelan kita akan temukan nanti panduannya dalam Al-Quran. Prinsip itu sesuatu yang diperjuangkan. Mari kita lihat dulu konsep dasarnya tentang prinsip ini. Saya ulang ya kalimat dari Ka'ab al-Akhbar tadi. Allah menyegerakan kematian seseorang, maksudnya keburukan. Yang durhaka kepada orang tuanya itu untuk menyegerakan siksa baginya. Maksudnya begitu cepatnya kemurkaan Allah kepada seseorang yang berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Ini murni tentang anak yang berbuat buruk pada orang tuanya. Kemudian, dan Allah menambah umur bagi orang yang berbakti pada kedua orang tuanya untuk menambahkan kebaikan atas dirinya. Jadi saking baiknya si anak kepada orang tuanya, lalu Allah segerakan berlipat ganda semua kebaikan atas diri si anak itu. Di antaranya adalah umurnya ditambah dalam makna kebaikan ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah, saya kutipkan kalimat yang berikutnya. Sekali lagi ini prinsipnya, dipegang dulu, nanti setelah itu kita berpikir bagaimana cara menyesuaikan diri kalau ketemu dengan situasi yang tidak ideal. Cara berpikirnya begitu ya. Prinsipnya pegang dulu. Dari Ibnu Abbas, beliau ditanya tentang Ashabul A'raf. Mereka yang menjadi penghuni Al-A'raf. Al-A'raf itu sebuah tempat yang ada antara surga dan neraka. Di situ ada sebuah tempat yang dihuni oleh beberapa orang. Salah satunya disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ini dihuni oleh seorang laki-laki, seseorang yang dia berjihad fisabilillah, tetapi dia tidak mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Dia jihad, lalu karena jihadnya itu dia terbunuh dan dia syahid. Karena syahidnya ini, dia terhalang dari neraka dan dia seharusnya masuk ke surga. Tapi dia berbuat durhaka kepada orang tuanya karena dia tidak mendapatkan izin ketika dia jihad fisabilillah. Jihadnya itu menyebabkan dia bisa masuk ke surga, tapi durhakanya menyebabkan dia masuk ke neraka. Akhirnya dia berada di tengah itu dan dia menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu beratnya, begitu besarnya durhaka kepada orang tua. Sampai bisa menghalangi seseorang dengan amal yang utama yang dia lakukan tadi, menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Ibnu Umar, beliau pernah melihat seorang laki-laki yang dia menggendong ibunya tawaf, berkeliling tawaf. Lalu laki-laki itu kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas baktiku kepada kedua orang tuaku? Kata laki-laki itu. Ibnu Umar kemudian mengatakan, belum. Walaupun dibandingkan dengan sekali jeritan ibumu ketika melahirkan. Tidak sebanding sama sekali. Ini menunjukkan kedudukan kedua orang tua atas diri anak. Sekali lagi, inilah prinsip-prinsip pokok dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, apa resikonya? Kalau tadi bahasan di awal, prinsip itu kalau dilakukan berarti ada sesuatu yang besar yang kita dapatkan. Kalau itu kita langgar, akan ada sesuatu yang besar pula yang akan menimpa diri kita. Imam Az-Zahabi, beliau mengutip kalimat dari Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, wahai Musa, hormati dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Sebab barang siapa menghormati kedua orang tuanya, pasti aku panjangkan umurnya dan aku berikan kepadanya anak yang kelak akan menghormati dan berbakti padanya. Namun barang siapa durhaka kepada orang tuanya, aku pasti pendekkan umurnya dan aku berikan seorang anak yang durhaka kepadanya. Ini kalimat yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Masih ingat kisah tentang ayah yang sedih karena anaknya kecanduan game online kemarin? Itulah logika dalam prophetic parenting. Itulah logika yang tidak kita kenal di konsep parenting barat. Tapi kita kenal ini dalam penjelasan Al-Quran dan Sunnah.
Penjelasan para ulama demikian. Jadi, kalau anak berbuat baik kepada orang tuanya, ada dua fadilah yang akan dia dapatkan. Umurnya ditambah. Ditambah itu dalam arti umurnya mungkin pendek, tetapi kebaikannya berlipat, berlipat, berlipat. Amalnya berkah. Kehidupannya penuh dengan kebaikan. Kedua, yang dia dapatkan adalah kebaikan yang dia lakukan itu diganti oleh Allah berupa anak yang baik pada dirinya. Kisah yang serupa ini kita temukan nanti dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Begitu luar biasanya sang ayah ini marah luar biasa ketika Nabi Ibrahim menjelaskan tauhid kepada beliau. Sang ayah ini marah sampai akan merajam Nabi Ibrahim. Lalu singkat cerita akhirnya beliau bersabar kepada ayahnya, bahkan beliau bersikap baik dan memohonkan ampun awalnya untuk sang ayah. Sikap baik, lembutnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya ini, suatu saat kemudian diganti oleh Allah SWT. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak yang sangat soleh. Yaitu siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Allah sebutkan hal ini dalam surah As-Saffat. Mulai ayat 100 sampai ayat 103 atau 102. Gambaran tentang salehnya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau taat, begitu luar biasa taatnya. Sampai ketika dalam peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu, Nabi Ismail taat luar biasa. Ini fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan salah satunya karena hormatnya, ta'zimnya beliau kepada ayahnya, walaupun ayahnya orang yang kufur dan hendak membunuh beliau waktu itu. Sabarnya. Nah, sebaliknya kalau anak itu berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, durhaka pada kedua orang tuanya, dia akan menemukan dua hal dalam hidupnya. Kalau dalam kalimatnya Wahab bin Munabbih tadi, umur si anak ini akan pendek. Maksudnya, kebaikannya sirna. Kebaikannya menjadi sedikit. Kebaikannya sirna, kebaikannya sedikit, dan diisi umurnya itu dengan keburukan-keburukan. Maka tidak mengherankan, rata-rata orang yang menyimpan kemarahan, sangat benci, konflik dalam hidupnya dengan orang tua, yang hadir itu adalah keburukan. Kalau bukan keburukan yang dia hadapi, mungkin yang dia dapati kemudian adalah anaknya berbuat buruk kepada dirinya. Nah, teman-teman sekalian, dalam terapi atau konseling yang kita pakai biasanya, kalau ada orang tua mengeluhkan anaknya tantrum, kemudian anaknya itu durhaka, anak itu zalim pada orang tua, bahkan sejak sebelum balik sudah menunjukkan gejala-gejala begitu. Selalu yang kita tanya itu adalah konsep yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ini. Selalu pertama kali kita tanyakan, ibu ada masalah dengan bapak dan ibu atau tidak dulu. Sekarang kita cek deh, kalimat yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih ini ada dua keadaan. Satu, perjalanan kehidupan kita, yaitu umur kita tadi, apakah bertemu dengan kebaikan atau bertemu dengan keburukan. Dua, tentang anak. Apakah anak kita itu menjadi anak yang baik kepada diri kita, ataukah menjadi buruk kepada diri kita? Oh, Masya Allah, saya lupa, tapi saya belum saya rekam. Hasbunallah. Ya, tidak apa-apa. Baik, tinggal dicek deh sekarang. Jadi, itu yang selalu kita renungkan, teman-teman sekalian. Makanya kita selalu bilang begini, untuk teman-teman sekalian yang mungkin mengalami kecemasan atau mengalami peristiwa traumatik di masa lalu. Sebelum antum datang ke dokter, ya, sebelum antum datang ke dokter, kemudian datang ke terapi, sebelum itu semua, coba dicek deh, apakah dalam batin kita ini ada hal yang buruk kepada orang tua kita. Kita misalnya sering konflik dengan suami, dengan istri, perilaku kita ini negatif dengan suami, dengan istri, sering konflik itu. Tunggu dulu deh membicarakan tentang pasangan kita yang buruk. Jangan-jangan keburukan yang hadir ini karena kita pernah menyimpan hal yang buruk pada kedua orang tua kita di masa lalu. Silakan dibuka dalam surah Maryam ayat ke 32. Ya, surah Maryam 32 yang kemarin kita bahas. Surah Maryam 32.
Yang bawa mushaf bisa dilihat. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Ini serupa dengan ayat yang ke-14 di surah yang sama, surah Maryam. Ayat ke-14. Abarram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran nasiyya. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Nah, kalimat para ulama tentang terkait dengan dua surah ini, kalian tidak akan menemukan orang yang sombong, orang yang durhaka, orang yang bermaksiat, itu mereka berbakti pada orang tuanya. Maksudnya orang itu kalau dalam dirinya dia itu tidak berbakti pada kedua orang tuanya, pasti dalam dirinya itu ada beberapa sifat itu. Ada kedurhakaan, ada kemaksiatan atau durhaka dalam artian cenderung pada negatif, berbuat maksiat atau mencelakai, keras, kasar dan yang lainnya. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan terus-menerus latihan berbuat baik pada orang tua, efek yang paling ringan itu adalah munculnya sifat baik dalam diri kita. Kalau kepada orang tua yang melahirkan kita, kita tidak mampu menahan lisan, insya Allah kayaknya ke orang lain pun akan sulit menahan lisan. Kalau orang tua yang merawat hidup kita dari sejak kecil, kita tidak mampu menahan sikap, kayaknya kalau ketemu dengan orang yang baru seperti suami atau istri, mungkin akan sulit pula menahan sikap, menahan lisan. Cara berpikirnya demikian. Jadi, itulah kenapa ini perlu kita jadikan prinsip yang kedua. Sebagai penawar dalam jiwa kita dan sekaligus sebagai jalan keluar atas problem dalam kehidupan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam diisrakan aku melihat beberapa kaum di neraka yang digantung di atas pepohonan dari api. Aku pun bertanya, wahai Jibril, siapakah orang-orang ini? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencela bapak-bapak dan ibu-ibu mereka ketika di dunia. Imam Mazhabi kemudian beliau mengutip riwayat yang lain, orang yang mencela kedua orang tuanya, maka kelak di alam kubur, mereka akan dihujani bebatuan sejumlah tetesan air yang turun dari langit ke bumi. Dalam riwayat yang lain, kata beliau, jika orang yang durhaka kepada orang tuanya telah dikuburkan, maka kelak kuburannya itu akan menghimpitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat ada 3. Orang yang musyrik, pezina, dan orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Baik, kurang lebih begitulah. Di bagian yang lain, Imam Az-Zahabi mengutip kisah Alqamah, tapi kisah Alqamah ini ada yang menyebutkan dhaif, sebagian perawinya itu disebut pendusta, saya kini tidak saya sebutkan di kajian hari ini. Baik, pelajaran berharganya apa? Nah, begitulah penjelasan dalam Al-Quran terkait relasi antara anak kepada orang tua. Nah, kalau demikian, maka sekarang prinsip pertama ambil. Ya, prinsip kedua, mohon maaf. Prinsip kedua, ambil ini dulu sebagai prinsip dalam hidup kita. Sekarang mari sama-sama kita berjuang untuk bersikap terbaik kepada kedua orang tua. Apapun kondisinya. Sekarang pikirkan, Pak, saya ini jiwa saya tidak stabil. Cek deh. Pakai penjelasan dari Wahab bin Munabih tadi. Ketidakstabilan itu sejak kapan? Kalau sejak sebelum balik, jangan-jangan kita ada problem dengan kedua orang tua. Cara terapinya, datanglah kepada orang tua. Muliakan orang tua. Latihan. Terus latihan. Mas, Mbak, Mas ya, ini para suami. Kalau kita dapati istri kita, emosinya sangat tidak stabil.
kemampuan kendali dirinya sangat buruk, bersikap tidak stabil dalam merawat anak-anak. Baik, apa harus dilakukan? Ajak istri untuk berbakti pada orang tuanya. Bantu dia untuk kembali ke orang tuanya dulu. Misalnya begini, 1 bulan ambil waktu Sabtu Ahad misalnya, bilang ke istri, Dek, kamu di rumah sama ayah sama ibu dulu ya. Masak, nyuci, kemudian menyediakan minuman kepada orang tua, salat jamaah dengan orang tua, dekap orang tua kita, minta ridhonya pada beliau. Lakukan ini terus. Nanti pelan-pelan kita akan mulai merasakan ada perubahan besar dalam jiwa kita. Caranya begitu, cara terapinya. Kemudian untuk diri kita sendiri, para suami. Kalau kita lihat sifat kita ini tidak baik, sifat kita ini kasar, mulai sekarang pulanglah ke orang. Belajar untuk lembut. Belajar menahan lisan ke orang tua. Nanti pelan-pelan kita akan mulai punya sikap semakin lembut. Nah, Pak, bagaimana jika orang tua kami ini bersikap sangat zalim? Sekali lagi, cara bersikap yang pertama. Jangan benturkan dulu prinsip ini. Berpikirlah untuk terus-menerus berbuat baik dalam 2 hal. 1, bersyukur. 2, berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu sikap zahir. Sambung silaturahim, menafkahi, tutur katanya ma'ruf, tutur katanya itu lembut, tutur katanya baik, sampai kita menahan lisan dari mengucapkan kalimat itu berbuat ihsan. Rata-rata sebagian besar kita insya Allah bisa. Ya, bisa berbuat kebaikan model ini. Pak, ayah saya buruk, tapi saya tidak mau ketemu sama beliau, tapi insya Allah saya menafkahi. Itu sudah baik. Ini berbuat ihsan. Ya, ini berbuat ihsan. Rata-rata orang yang melakukan ini insya Allah akan banyak turun kebaikan dalam hidupnya. Karena dia berbuat ihsan kepada orang tua. Jangan menyakiti. Kalau orang tua sakit, jenguk. Kalau orang tua kita butuh bantuan untuk ke rumah sakit, antarkan. Kalau butuh apa-apa, bantu. Ini berbuat ihsan. Secara zahir nampak. Nah, tapi ada yang kedua yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu bersyukur. Nah, ini tidak semua orang bisa. Jadi, Pak, saya ini sudah menafkahi orang tua, Pak. Tapi saya tidak mau ketemu sama beliau. Sakit batin saya. Nah, yang ihsannya bagus, teruskan. Nah, sekarang berjuanglah untuk mulai bersyukur. Bagaimana berjuang untuk bersyukur itu? 1, taubati dulu yang kita rasakan tadi. Karena pesan atau wasiat dari Al-Quran itu adalah bersyukur. Kalau batin kita penuh dengan kemarahan, berarti kita tidak sedang menjalankan wasiatnya Al-Quran. Oh, Pak, tapi orang tua saya ini menzalimi. Baik, tahan diri saja kok. Supaya kezaliman itu tidak menimpa pada diri kita. Karena Nabi Ibrahim pun akhirnya kan juga berpisah dengan orang tuanya. Baik, tahan diri dulu, menjauh dikit tidak apa-apa. Tapi batinnya jangan pernah berkesimpulan begini. Bapak saya ini buruk, maka cukup. Sekarang saya nafkahi. Saya tidak mau mendoakan beliau. Jangan. Nanti kita akan ketemu kasus begini misalnya. Orang tua tidak pernah mau merawat kita dari sejak kecil sampai dewasa. Tidak pernah mau merawat. Lalu waktu sepuh tiba-tiba dia datang. No, aku melu awakmu. Nah, saya ikut kamu ya. Ada di antara kita yang hari ngomongnya gini. Ini nyata ya, saya temukan di salah satu kasus yang saya temui. Waktu curhat ya kok enak, bapak dari kecil tidak pernah ngerawat saya, sekarang waktu sepuh tiba-tiba datang minta dirawat, lah kok enak. Jangan, itu dendam. Allah berpesan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, 1, berbuat ihsan, udah rawat saja. Yang kedua, cabut dendamnya. Loh kok begitu Pak? Ya sudahlah, itu amal yang Allah perintahkan kepada kita, jalani saja. Kalau orang tua saya menyuruh pada kesyirikan Pak, ya jangan ikut kesyirikannya. Orang tua saya keras Pak, kasar, pukulannya itu membuat saya berdarah-darah, ibu saya berdarah-darah, kakak saya berdarah-darah. Ya selamatkan diri. Catatannya hanya 1 saja. Jangan benci. Udah. Belum mampu bersyukur, iya enggak apa-apa. Tapi jangan benci dulu. Bertahap menuju rasa syukur. Karena itu nanti efeknya kepada diri kita semua. Dan tanpa kita sadari, ini semua pelan-pelan ya. Pelan-pelan akan betul-betul kita rasakan efeknya dalam jiwa kita dan dalam kehidupan kita. Sekarang kita refleksikan ini dalam seperti nasihatnya Wahab bin Munabbih tadi. Kalau seseorang itu berbuat baik pada orang tuanya, dia akan ketemu dengan 2 hal. Hidupnya itu positif, lalu yang kedua, dia ketemu dengan anak yang positif pada dirinya.
Masih ingat ya kisah yang kemarin? Kita ulang lagi. Kisah yang kemarin tentang seorang ayah yang mendapati anaknya berbuat kecanduan game online. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ya karena sang ayah ini pernah menyimpan memori negatif dengan orang tuanya, memilih tidak bertegur sapa dengan orang tuanya. Loh, yang buruk kan bapaknya. Iya, yang buruk itu bapaknya. Yang zalim bapaknya. Sampai si ayah ini tadi ketika hadir di majelis salim dia bilang ini persoalan prinsip Pak. Makanya kami konflik. Saya dengan ayah saya konflik. Selama 4 tahun lamanya kami tidak bertegur sapa. Ya walaupun dibilang prinsip. Ya orang tuanya salah, iya salah. Tapi pesannya Al-Quran tadi itu ada 2. Berbuat ihsan, zahirnya nyambung. Harus tetap silaturahim. Lalu yang kedua, batin itu tidak boleh menyimpan kebencian. Dan tanpa kita sadari, persis seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tadi, ternyata kemudian sang ayah ini mendapatkan perilaku yang dia lakukan kepada ayahnya itu muncul dalam diri sang anak. Sang anak mulai tidak mendengarkan dirinya, sang anak mulai ketemu dengan keburukan, mulai jauh dari diri ayahnya. Cara ngobatinya, ayahnya datang kepada orang tuanya lagi, lakukan 2 hal yang Allah pesankan kepada kita. Berbuat ihsan, lalu yang kedua mulai belajar bersyukur. Dia ubah hidupnya, anaknya berubah. Inilah salah satu konsep yang ada dalam prophetic parenting. Yang ini di luar dugaan kita. Antum datang ke psikiater untuk menyelesaikan anak dalam kasus semacam ini, tidak akan ada jalan keluarnya. Karena ini soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melanggar pesan Al-Quran, maka kemudian ujian itu datang. Ya, masih ingat ya bahasan di awal kemarin? Kenapa qawaid Qur'aniyah itu diajarkan oleh Dr. Umar? Maksudnya begini, kalau kita menjalankan Al-Quran ini, kita akan ketemu dengan kebaikan. Kalau kita melanggarnya, kita akan ketemu salah satu keburukan dalam kehidupan kita. Ini tidak ada logikanya. Yang bisa kita cerna untuk melihat, yang bisa kita gunakan untuk mencerna musibah-musibah itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang ayo kita jadikan ini sebagai penawar jiwa kita dan sebagai pintu jalan keluar atas kesulitan kita. Ayo jujur, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, kalau masalahnya adalah anak. Kalau kita dapati problemnya adalah istri, ajak ngobrol pelan-pelan. Apa sampean ada masalah dengan orang tua di masa lalu? Kalau iya, ayo istighfar yang banyak. Inilah konsep yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita dan para ulama melakukannya. Nah itu teman-teman sekalian kenapa tempo hari saya mengajak antum sekalian untuk hadir di kajian prophetic parenting karena ada konsep yang semacam ini yang itu di luar dugaan dan itu betul-betul kita temukan di lapangan. Cerita yang serupa dengan ini saya dapati dulu di salah satu pelatihannya Ustadz Ustadz Jamil Az-Zaini kalau tidak salah di salah satu pelatihan beliau ya kurang lebih sama seperti yang tadi saya ceritakan. Nah kalau yang agak klasik lagi ada salah satu ulama Sabit Al-Bunani. Dia ini suatu saat ketemu dengan seorang anak yang sedang konflik dengan ayahnya di tengah pasar. Konfliklah mereka berdua ini. Konflik sampai si anak ini mukul sang ayahnya. Lalu ulama ini segera menahan tangan si anak yang hendak memukul sang ayah ini. Ayah itu kemudian bilang, jangan. Biarkan dia melakukannya. Jangan, biarkan dia melakukannya. Kenapa? Karena dulu di tempat inilah aku pernah memukul ayahku. Luar biasa ya. Jadi kejadian yang dialami oleh si ayah ini adalah pengulangan yang dulu pernah terjadi pada kehidupannya. Dia mendapatkan persis seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tadi. Nah bagaimana Pak? Sekarang pertanyaannya bagaimana jika ibu saya sudah atau ayah saya sudah wafat? Bagaimana cara berbaktinya? Taubat saja. Istighfar. Taubat, mohon ampun pada Allah atas kesalahan kita, lalu berbaktilah kepada orang tua walaupun beliau sudah wafat. Yaitu misalnya mohonkan ampun untuknya, misalnya. Amalkan ilmunya, bersedekah untuk beliau, dan lain sebagainya. Itu masih bisa kita lakukan. Pak, bagaimana jika orang tua saya zalim? Mas, Mbak, kezaliman itu kembali pada pemiliknya. Oke ya? Kezaliman itu ada kembali kepada pemiliknya. Maksudnya begini,
Kalau orang tua berbuat zalim pada saya, bagaimana? Ya sudah, kezaliman itu jadi catatan amal atas diri orang tua. Tapi Allah wasiatkan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Syekh Sa'di, kalimat ini maksudnya adalah ini adalah wasiat Allah kepada seorang anak agar dia berbuat baik kepada orang tuanya. Wasiat ini maksudnya adalah dia nanti akan ditanya tentang wasiat ini di akhirat. Apakah dia menjalankan wasiat itu atau tidak? Jadi kalau kita dapati orang tua kita buruk kepada diri kita, ingat, wasiat Allah adalah kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Jadi kalau orang tua saya buruk bagaimana, Pak? Wasiat Allah itu kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Bagaimana jika orang tua saya buruk, Pak? Wasiat Allah adalah kita disuruh berbuat baik padanya. Begitu. Jadi ini bukan soal timbal balik, Mas, Mbak. Garis bawahi poin ini. Berbakti pada orang tua itu bukan timbal balik. Kalau orang tua buruk, lalu saya harus buruk dong. Kalau orang tua baik, lalu saya baik dong. Tidak. Tidak begitu. Kita disuruh berbuat baik pada orang tua itu karena wasiatnya Al-Quran kepada diri kita. Orang tua disuruh merawat dan berbuat baik pada anak karena itu perintahnya Al-Quran. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Kemarin di grup ada yang bertanya, Pak, apakah anak itu wajib, anak laki-laki itu wajib berbuat baik pada orang tuanya? Iya, anak laki-laki berbuat baik pada orang tuanya. Dia mendahulukan orang tuanya? Iya, laki-laki. Karena dia wajib memang menafkahi orang tuanya. Sampai dalam batas apa? Ini khusus dalam bab nafkah. Khusus dalam bab nafkah ya, jangan diperlebar. Khusus dalam bab nafkah. Kalau laki-laki misalnya dia punya uang, yang uangnya itu terbatas untuk dirinya saja, dan dia sudah menikah, uangnya terbatas. Mana yang didahulukan, orang tua atau istrinya atau anaknya? Ya, istri dan anaknya. Begitu penjelasan para ulama. Lalu sampai kapan Pak anak ini menafkahi orang tua? Kalau orang tua, anak wajib menafkahi orang tua itu dalam dua kondisi. Satu, anak itu mampu. Dua, orang tua dalam keadaan miskin. Miskin itu bukan dalam kategori bukan dalam sebutan BPJS atau BPS ya, tapi miskin dalam kategori yang disebutkan dalam fikih. Maksudnya asnafnya itu masuk dalam kategori miskin, ya tidak punya kerjaan, nafkahnya tidak cukup gitu. Nah itu anak baru wajib menafkahi orang tua dan anak mampu, kategorinya mampu. Nah yang wajib itu di bagian mana? Yang wajib itu di bagian nafkah pokok, yaitu untuk makanan misalnya, kemudian tempat tinggal, ya sebatas itu. Kalau orang tua misalnya pengen jalan-jalan, pengen beli ini, beli itu, yang itu bukan kebutuhan pokok, itu bukan kebutuhan wajib. Jadi suami mendahulukan istri dan anaknya terlebih dahulu. Tapi dalam soal ketaatan, suami mendahulukan orang tuanya. Termasuk dalam hutang juga begitu. Ini ada batas-batas. Tapi dalam hal taat, ya anak laki-laki terutama ketaatannya kepada orang tua didahulukan. Nah, teman-teman sekalian, ini berat dong. Ya memang berat. Tidak mudah dong. Iya, ya memang tidak mudah. Karena ini memang pahalanya berlipat ganda. Dan ini salah satu amal terbaik seorang anak kepada orang tua. Tapi sekali lagi pahamilah, ini prinsip hidup saya. Pegang kalimat itu. Nanti ajarkan ke anak. Nah, kamu harus punya prinsip. Apa prinsip hidupmu? Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Hidupmu akan lurus, hidupmu akan dimudahkan oleh Allah. Dan jiwamu akan terus-menerus ada dalam kebaikan. Nasihatkan begitu. Ini prinsip hidup. Pegang ya. Pak, orang tua saya kasar, Pak. Udah, enggak usah didengerin. Tetap saja berbuat baik. Terus. Kenapa begitu? Ya, sekali lagi, karena memang kita tidak bisa memisahkan diri dengan orang tua. Ini akan ada masanya. Siklus ini akan berganti. Orang tua itu nanti akan ada masanya. Mereka itu rapuh, lemah, menjadi sepuh, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ya, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lalu apa pesan Al-Quran? Ya, kita disuruh menahan lisan, disuruh berbuat baik. Yang waktu itu sangat mungkin kita membalasnya. Al-Quran itu akhirnya mengabarkan kepada kita, kita disuruh berbuat baik dari sejak kecil sampai sepuhnya orang tua. Ya,
Sekali lagi pertanyaan, kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Ya bertaubat kalau pernah salah. Berbuat baik, sedekah, amalkan ilmunya. Udah pokoknya positif saja. Salah satu video saya yang menjadi pro kontra di IG kan tema ini. Ya karena tidak mengikuti kajian ini ya. Saya ingin berpesan kepada antum sekalian, ini salah satu kawaid, salah satu dalam kaidah atau prinsip hidup yang saya berharap antum semua megang ini sebagai jalan hidup. Lakukan. Insya Allah antum akan menemukan perubahan yang sangat besar dalam perjalanan hidup kita. Betul-betul sangat besar. Pegang ini sebagai salah satu prinsip hidup. Kita akan betul-betul insya Allah akan dikaruniakan fadilah yang berlipat-lipat dalam urusan dunia dan akhirat, dalam urusan zahir maupun batin. Tidak akan pernah rugi orang yang berbuat baik pada orang tuanya. Tidak akan pernah rugi. Walaupun orang lain bilang, konyol kamu ini, biarkan. Tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Ya, selamat mencoba, selamat bersabar, selamat memegang prinsip hidup ini. Pegang, gigit kuat-kuat di geraham kita. Ini perjalanan yang tidak mudah, tapi di dalamnya banyak kebaikan dunia dan akhirat insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Sampai ketemu lagi insya Allah di hari apa? Di hari Kamis malam insya Allah nanti akan ada pembahasan sekilas tentang apa? Tentang meditasi ya. Salah satu metode untuk rilis emosi negatif yang perlu kita diskusikan duduk perkaranya. Hari Kamis malam insya Allah tanggal 14. Terus nanti insya Allah di akhir bulan ada prophetic parenting. Prophetic parenting itu parenting dengan sudut pandang nabawi. Seperti yang sebagainya kita bahas di hari ini. Ada sudut pandang yang betul-betul berbeda. Mudah-mudahan antum semua bisa hadir di dua kajian itu. Sabtu insya Allah kita masih ketemu di kajian yang sama. Sabtu depan insya Allah. Kita lanjutkan prinsip yang ketiga. Kita pakai bukunya Syekh Dr. Umar bin Abdullah insya Allah. Gitu ya, saya kembalikan ke Abiyadi insya Allah. Allah ya. Mudah-mudahan di antara kita semua nanti bisa mengamalkan ilmunya. Nah, banyak nanti di luaran sana ada dibenturkan seolah-olah ya terkait dengan orang tua, terkait dengan istri, terkait dengan anak. Gimana yang harus didahulukan? Kan tadi saya baca di chat sekilas diantaranya dia baik ke orang tua, ternyata ke istri tidak menafkahi. Nah, ini nanti mudah-mudahan nanti kalau yang menyimak ini diantaranya bisa merubah atau bisa memperbaiki diri kita semua insya Allah ya. Baik, buat teman-teman semuanya, bahwasanya kajian kita kali ini nanti insya Allah akan hadir lagi di hari Sabtu depan insya Allah ya. Dan jangan lupa untuk hari Kamis besok kita akan ada kajian di malam hari ya pada Isya insya Allah terkait dengan tema healing ya. Tema subtemanya terkait dengan meditasi yang hari ini sedang ramai. Nah, mudah-mudahan nanti diri kita bisa bijak menyikapi masalah ini, bisa memahami apa sebetulnya yang harus kita perhatikan. Karena jangan sampai nanti diri kita banyak komentar, ternyata diri kita sendiri belum memahami apa sesungguhnya yang harus dilakukan seorang muslim. Kemudian yang nanti di akhir bulan, insya Allah nanti akan ada prophetic parenting terkait dengan tema kajian lebih kepada nilai-nilai pendidikan anak atau sikap orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua kalau kita masih belum memiliki pasangan atau belum memiliki anak. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 6:27 dan beberapa menit lagi insya Allah akan selesai. Ya, seperti biasa kami ingatkan bahwasanya teman-teman semuanya jika ada teman-teman yang mau mensupport aktivitas KRM, silahkan nanti buat teman-teman semuanya salurkan dan support kami dengan aktivitas dakwah ini diantaranya dengan bisa mendukung lewat QRIS atau lewat rekening yang tertera di layar kita. Ya, silakan buat teman-teman semuanya yang mau mensupport aktivitas KRM, aktivitas kajian atau aktivitas dakwah KRM, silakan disalurkan melalui QRIS atau rekening yang tertera di layar ya. Silakan di capture, silakan disimpan, satu saat nanti kita membutuhkan, silakan dimaksimalkan saja. Mudah-mudahan di antara diri kita semuanya Allah mudahkan, Allah berikan kebaikan serta keberkahan di antara aktivitas kita dalam kesehariannya.
Baik, buat teman-teman semuanya, bahwasanya nanti aktivitas pagi hari ini insya Allah akan kita ulang lagi, akan bertemu lagi pada hari Sabtu depan insya Allah dengan tema yang melanjutkan bahasan hari ini insya Allah. Jangan lupa untuk informasi yang terkait dengan KRM insya Allah nanti akan hadir di grup WhatsApp ya. Silahkan disimak di grup WhatsApp-nya. Jangan sampai terlewat karena nanti kadang-kala ada orang yang menanyakan mana acaranya, mana agendanya. Ternyata di grup WhatsApp belum disimak dengan baik. Ya gimana Ustaz? Saya lihat tadi sekilas di chat itu nih bertanya bagaimana dengan luka pengasuhan ya. Itu nanti akan kita coba kita singgung di hari Kamis malam ya tentang meditasi. Kenapa kok meditasi kita sisipkan tentang luka pengasuhan di dalam konsep Islam supaya kita bisa membedakan maksudnya antara konsep yang Islam itu kayak apa dan yang tidak Islami itu kayak apa. Nanti insya Allah akan kita mohon diingatkan pula ya. Mohon kalau saya lupa tolong diingatkan nanti di hari Kamis malam supaya jelas pembedanya antara konsep Qurani dan konsep di luar Islam. Insya Allah mudah-mudahan Kamis ya. Tolong diingatkan insya Allah. Baik Ustaz. Baik, buat teman-teman semuanya nanti diingatkan bahwasanya hari Kamis silahkan hadir ya. Silahkan bergabung, silahkan hadir di majelis yang hari Kamis insya Allah. Silahkan nanti hubungi admin untuk yang mengikuti itu karena memang di malam hari ya waktunya terbatas dari Ba'da Isya jam 7:30 sampai jam 9 insya Allah. Mudah-mudahan ya, kita semua dimudahkan Allah untuk menghadiri majelis itu dan diberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya insya Allah. Baik, karena waktunya sudah di ujung, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kepada majelis. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, astagfirullah.